مرحبا أهلا النوادي. Saya teliti di beberapa kitab. Dari kitabnya Ibnu Hajar, Tahzibut Tahdzib, ternyata yang memecahkan rekor belajar yang paling tertua tapi jadi ulama itu seorang rawi hadis, periwayat hadis di zaman tabi'in, namanya Saleh bin Kaisan. Ini yang memecahkan rekor. Kalau bisa dibilang belajar di usia sudah pensiun, lewat pensiun lagi. Tapi jadi ulama belajar. Belajarnya usia 70 tahun. Baru mulai belajar. Bahkan riwayat-riwayat hadis dari beliau itu masuk di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, mengatakan Saleh bin Kaisan ini adalah thiqatun, seorang periwayat hadis yang terpercaya dan banyak menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad. Mulai menghafalnya kapan? 70 tahun mulai. Beliau lahir pada tahun 40 Hijriah, wafat pada tahun 140 Hijriah. Berarti usianya panjang, 100 tahun. Nah, sisa umurnya beliau gunakan untuk belajar. Nah, ini sebagai motivasi kepada orang-orang yang mau belajar. Tidak ada kata terlambat, ya. Tapi tentunya tenaganya lebih ekstra, ya. Itu ulama-ulama terdahulu seperti itu. Dan kalau kita membaca riwayat sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang mereka belajar di usia senja. Yang belajar di usia anak-anak diantaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali, kata ulama tafsir Syekh Mutawali Asy'arawi, Imam Ali ini mendapatkan ilmu langit 100%. Maknanya apa ilmu langit 100%? Karena tidak ada pengetahuan atau guru yang lain selain Nabi Muhammad. Tapi kalau yang lain sempat belajar ke yang orang lain, belajar kepada fulan, ya tahu ini riwayat dari sini, riwayat dari sini. Nah, tapi kalau Imam Ali bin Abi Thalib dari kecil belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada gurunya Imam Ali selain Rasulullah. Makanya Syekh Mutawali Sya'rawi mengatakan satu-satunya pemuda atau manusia, satu-satunya manusia yang mendapatkan ilmu Rasulullah 100% ilmu langit itu hanyalah Imam Ali bin Abi Thalib dari kecil. Sahabat yang lainnya dari masa tua mereka belajar, berhasil mereka. Kita ini tidak boleh dan tidak akan bisa memahami agama Islam secara utuh dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum bisa. 10 tahun belum bisa. Nah, anehnya zaman sekarang baru masuk pesantren 1 tahun, keluar sudah menyalahkan semua manusia. Baru 1 bulan sudah salahkan sana, salahkan sini. Kita tidak bisa memahami agama Islam dalam waktu 10 tahun, itu juga belum cukup. Kenapa? Karena Nabi saja mengajar 23 tahun. Kan Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Kurang lebih 23 tahun beliau mengajar. Nah, kita mau instan 5 tahun mau paham semua, gak akan bisa. 10 tahun mau paham semua, tidak akan bisa. Nabi ngajarnya 23 tahun. Gitu. Nah, kemudian turunlah ayat ketika hukum. Jadi hukum di sini yang dimaksud, rumusan hukum itu sudah selesai dengan turun firman al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Jadi ayat ini turun bukan artinya hukum sudah selesai, tidak. Jadi hukum syariat itu dia tidak akan selesai sepanjang zaman sampai hari kiamat. Makanya ada istilah di dalam hadis mujaddid. Innallaha ta'ala ba'atha ala kulli ra'si mi'atin man yujaddidu laha dinaha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengutus di penghujung 100 tahun.
Jadi setiap penghujung 100 tahun Allah utus seorang mujaddid. Mujaddid ini bukan dia merubah hukum yang sudah diajarkan oleh Nabi, tidak. Tapi ada masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman Nabi, dengan rumusan hukum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dia temukan status hukumnya. Itu namanya mujaddid. Dan itu sepanjang zaman. Jadi ayat ini kalau dipahami, hukum sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Sampai di situ, itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, ternyata masih ada hukum yang turun. Hukum riba itu turun setelah ayat ini turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu ketika ayat ini turun, ini kan di haji wada, haji perpisahan. 3 bulan sebelum Nabi meninggal, kurang lebih. Jadi ayat ini bukan dia turun kemudian membatalkan hukum syariat, sudah sempurna, sudah tidak ada hukum lagi. Tidak. Ayat ini hanya menjelaskan kaedah pengambilan hukum itu sudah sempurna. Pengembangannya sepanjang zaman berjalan. Buktinya apa? Setelah firman ini turun, surat Al-Maidah, ternyata masalah riba turun belakangan. Masalah tentang hukum waris turun belakangan. Tidak semua, tapi ada masalah hukum waris turun belakangan. Dan masih banyak hukum-hukum lainnya. Itu 3 bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Berarti ada hukum, belum selesai. Maka contoh yang sederhana, menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit babi misalnya. Menggunakan sepatu dari kulit babi. Apakah ada di zaman Nabi masalah ini? Tidak ada. Kalau kita mengatakan hukum sudah sempurna, sudah selesai, maka menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit babi tidak ada hukum dia. Boleh kita pakai. Tapi ternyata tidak. Ulama mengembangkan kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi dikatakan, mayoritas mengatakan kulit babi itu tidak akan pernah suci walaupun disamak. Apakah ini ada di zaman Nabi? Fatwa seperti ini dari sahabat tidak ada. Dari Nabi Muhammad tidak ada. Adanya daripada ulama-ulama, para imam-imam mazhab. Mereka yang tentukan. Dari mana mereka mengambil kesimpulan kulit babi tidak akan pernah menjadi suci? Dari rumusan-rumusan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi. Disitulah rumusan-rumusan hukum mereka simpulkan. Jadi mujaddid itu ada sepanjang zaman. Makanya fitnah terbesar yang Nabi katakan, ya, Nabi tidak pernah katakan fitnah terbesar yang paling saya takut itu banyaknya orang maksiat. Ya. Cari hadis gak pernah ada. Fitnah terbesar yang saya takut menimpa umatku banyaknya pemabuk, gak ada. Tapi yang Nabi katakan dalam hadis, innama akhafu ala hadhihi ummati, atau fi riwayah ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang saya takut fitnah yang menimpa umatku munculnya para ulama, para imam-imam mudillin yang senang menyesatkan orang. Ini sesat, ini sesat, ini sesat. Itu yang Nabi takutkan. Kenapa yang maksiat Nabi tidak takutkan? Karena biasanya yang maksiat itu dia punya keburukannya terbatas saja. Hanya diri dia. Kalaupun mengganggu hanya beberapa orang. Tapi kalau ulama ini pengaruhnya umat. Bisa negara. Bisa 2 negara, bisa 3 negara. Jadi Nabi sudah katakan, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang saya takut fitnah menimpa umatku munculnya para imam-imam yang menyesatkan. Oleh sebab itu ada seorang ulama di kota Makkah namanya As-Sayyid Ahmad Zainud Dahlan. Beliau mengutip satu hadis Rasul SAW. Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, akhwafu ma akhafu ala ummati yakhruju rajulun yu'awwilul Qur'an bisun'ihi fi ghairi mawdi'ihi. Kata Nabi SAW, yang paling saya takuti fitnah yang menimpa umatku, yakhruju rajulun, munculnya seorang laki-laki yang dia
mentakwilkan Al-Quran tanpa dengan dasar ilmu, kemudian dia letakkan takwilan-takwilan tersebut bukan pada tempatnya. Ini ayat tentang menceritakan orang-orang musyrik. Dia tempatkan kepada orang Islam. Ini surat ditempatkan kepada orang Islam. Bahkan Said Ahmad Zaini Dahlan dengan tegas mengatakan dalam kitab Fitnatul Wahabiyah bahwa ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena metodologinya mentafsirkan Al-Quran ayat-ayat kemudian diletakkan kepada orang muslim, menuduh orang muslim sesat semuanya, kafir, musyrik. Itu yang terjadi. Nah, itu pernyataan Said Ahmad Zaini Dahlan. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi min dunak waj'alna minkum tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.